menetapkan M. Syukur Abdul Hafid sebagai Bupati dan Wakil Bupati Merangin. Pasokan beras Bulog Kanwil Jambi dipastikan mencukupi hingga Ramadan. UPTD PPA Kota Jambi dukung penuh regulasi pembatasan media sosial pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 7 Februari 2025. Selain 3 berita utama tadi, indra redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Suhaibah Aslamia dan saya Muafiq Azizah, inilah Jambi hari ini selengkapnya. KPU menetapkan M. Syukur dan Abdul Hafid sebagai Bupati dan Wakil Bupati Merangin terpilih dalam rapat pleno terbuka. Hasil rapat pleno ini akan diteruskan ke DPRD Kabupaten Merangin untuk dilakukan penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih rapat paripurna. KPU Kabupaten Merangin menetapkan M. Syukur dan Abdul Hafid sebagai Bupati dan Wakil Bupati Merangin terpilih melalui rapat pleno terbuka yang digelar pada 6 Februari 2025. Penetapan ini dilaksanakan setelah penyelesaian sengketa pilkada di Merangin dan putusan Mahkamah Konstitusi. Meski tidak dihadiri Bupati Merangin terpilih M. Syukur karena masih berada di Jakarta, namun rapat pleno ini dihadiri penjabat Bupati Merangin, Jang Cik Mosa, Wakil Bupati Merangin terpilih Abdul Hafid, dan partai pengusung. Ketua KPU Kabupaten Merangin Albert Trisman mengatakan, pasangan M. Syukur dan Hafid dalam pilkada serentak yang digelar pada 27 November lalu meraih 100.413 suara. Mengungguli pasangan Nalim dan Nilwan Yahya yang hanya memperoleh 96.605 suara. Albert Trisman menambahkan, hasil rapat pleno ini akan diteruskan ke DPRD Kabupaten Merangin untuk dilakukan pengesahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rapat paripurna. Koordinasi dengan DPRD, besok kita akan menyampaikan secara resmi keputusan KPU terkait dengan hal ini untuk dilakukan pengusulan dan penetapan. Kalau untuk pelantikan bukan lagi urusan KPU? Tidak ada lagi keterlibatan di KPU? Kita hanya menyampaikan ke DPRD dan PT yang melakukan pengusulan nanti Kemendagri melalui Gubernur. Wakil Bupati Merangin terpilih Abdul Hafid menyampaikan rasa syukurnya atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan dari pasangan yang menjadi lawan politiknya saat pilkada serentak. Jadi kami tentu merasa bersyukur dan kedepannya kita sama-sama mengajak seluruh masyarakat untuk bergandeng tangan membangun bumi tali undang tambang teliti Kabupaten Merangin ini dengan bersama-sama. Dengan kebersamaan, insya Allah apapun tantangan, apapun hambatan bisa kita lalui bersama. Penjabat Bupati Merangin Jang Cik Moza mengucapkan selamat kepada M. Syukur dan Abdul Hafid sebagai Bupati dan Wakil Bupati Merangin terpilih. Jang Cik Moza berharap Bupati dan Wakil Bupati Merangin terpilih dapat mewujudkan visi dan misinya dalam membangun Kabupaten Merangin. Bahwa kepala daerah sudah punya visi dan misi yang mereka sampaikan pada saat waktu kampanye yang disampaikan kepada rakyat. Insya Allah Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini setelah dilakukan pleno paripurna pengesahan diusul Kementerian Negeri itu tanggal 20 Februari akan datang dilantik bersama-sama dengan Gubernur dan Bupati lainnya di Jakarta. Sebelumnya hasil pilkada di Kabupaten Merangin digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh pasangan calon Nalim dan Nilwan Yahya. Namun gugatan tersebut ditolak Mahkamah Konstitusi karena tidak memenuhi syarat formil. Hemsobar TVRI Jambi melaporkan. Pejabat Bupati Sarolangun Bahri Kamis malam menghadiri rapat pleno terbuka penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Bahri mengapresiasi kinerja KPU Sarolangun yang telah sukses menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024. Usai penetapan keputusan hasil Pilkada Serentak yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi,
KPU Sarolangun langsung menggelar rapat pleno terbuka penetapan bupati dan wakil bupati terpilih. Rapat pleno yang digelar pada Kamis malam itu turut dihadiri penjabat Bupati Sarolangun Bahri, Bupati Sarolangun terpilih Hurmin, Wakil Bupati terpilih Geri Trisatwika, unsur Forkopimda, Bawaslu, dan partai pengusung Hurmin Geri. Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, rapat pleno ini merupakan akhir dari seluruh tahapan pilkada serentak. Pasca Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan hasil pilkada Kabupaten Sarolangun tahun 2024. Ahmad Mujadid mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya, sehingga partisipasi pemilih mencapai 77,78%. Alhamdulillah, termasuk salah satu tugas tinggal besok satu langkah lagi, yaitu paripurna, menghadiri paripurna pembacaan SK di kantor DPRD atau di ruang paripurna. Bupati Sarolangun terpilih Hurmin mengaku siap menerima amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada dirinya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun tahun 2025 sampai 2029. Kemenangan ini bukan hanya sebuah kehormatan, namun juga menjadi tanggung jawab yang besar untuk membangun daerah dan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2025-2029, amanah ini bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi merupakan jawaban besar akan berperan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sarolangun. Penjabat Bupati Sarolangun Bahri dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada serentak yang telah berlangsung secara aman dan kondusif. Berarti dalam dari Kabupaten Sarolangun yang berlandaskan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah surat edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang verifikasi hasil perolehan suara dan penetapan pasangan calon terpilih. KPU Sarolangun telah menyerahkan surat keputusan penetapan bupati terpilih kepada pemerintah daerah, bupati dan wakil bupati terpilih, ketua DPRD Sarolangun dan Bawaslu. Proses pelantikan dipastikan akan berlangsung pada 20 Februari mendatang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kerinci menetapkan pasangan Monadi Morrison sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kerinci terpilih periode 2025-2030. Keputusan itu merupakan tindak lanjut atas keputusan MK yang menolak atau tidak menerima gugatan terkait hasil Pilkada Kerinci. KPU Kabupaten Kerinci resmi menetapkan pasangan Monadi dan Morrison sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kerinci terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024. Pasangan ini meraih 72.130 suara atau 47,07% dari total suara sah yang dihitung dalam proses rekapitulasi resmi KPU. Ketua KPU Kabupaten Kerinci Husni mengatakan, penetapan ini dilakukan setelah seluruh tahapan pemilihan termasuk rekapitulasi suara di tingkat kabupaten selesai dilaksanakan. Proses Pilkada Kerinci sempat berlanjut ke Mahkamah Konstitusi karena adanya gugatan dari 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kerinci. Namun setelah melalui sidang di MK, gugatan tersebut ditolak atau tidak diterima. Hasil keputusan tersebut membuat keputusan KPU Kabupaten Kerinci tetap berlaku dan pasangan Monadi Morrison dinyatakan sah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kerinci terpilih periode 2025-2030. Dengan ditetapkannya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci terpilih, maka seluruh tahapan Pilkada Kerinci telah selesai dilaksanakan. Prosesi pelantikan pasangan terpilih selanjutnya akan menunggu jadwal resmi dari pemerintah pusat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Perum Bulog Kanwil Jambi memastikan ketersediaan beras mencukupi hingga 3 minggu menjelang bulan Ramadan. Hingga saat ini belum ada kenaikan permintaan beras Bulog dari distributor. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik SCPP Perum Bulog Kanwil Jambi Ahmad Musajat Fakihudin mengatakan, pasokan beras Bulog saat ini mencapai 10.900 ton. Jumlah itu dinilai mencukupi untuk kebutuhan masyarakat hingga 5 bulan ke depan atau saat bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 2025.
Berdasarkan rata-rata konsumsi beras bulanan masyarakat di Provinsi Jambi sekitar 2.000 ton. Jadi untuk stok bulak di wilayah kami di Jambi per tanggal kemarin itu sekitar 10.900 tonan. Itu untuk ketahanan pangan sekitar 5 bulan atau 6 bulan ke depan masih aman. Salah satu distributor beras SPHP Bulog Kevin mengatakan, setiap minggunya pedagang diberi jatah 1 ton dari Bulog. Jumlah itu cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. Hingga saat ini, Kevin mengaku belum ada kenaikan permintaan beras dari konsumen. Bang, gimana penjualan beras SPHP Bang sekarang Bang? Aman, stok aman, harga stabil. Menjelang puasa permintaan biasa-biasa memang sama kayak hari-hari sebelumnya. Tapi kita belum tahu kan kalau sudah mendekati puasa, biasa kan sebelum puasa beda lagi. Biasa yang beli siapa nih Bang? Untuk kita Bang, kita ada pedagang-pedagang sekitar juga Bang, untuk nasi uduk, nasi goreng, ayam geprek, itu yang lebih diutamakan dulu Bang. Kevin menambahkan, rata-rata pembeli beras SPHP berasal dari kalangan UMKM kuliner. Karena kualitas beras yang baik dengan harga yang cukup stabil, yakni di harga Rp62.000 per kilogram. AD TVRI Jambi melaporkan. Perum Bulog Kanwil Jambi menunda bantuan pangan beras 10 kg yang biasanya disalurkan setiap bulan. Penundaan itu dilakukan untuk menjaga harga gabah di tingkat petani yang saat ini dalam kondisi panen raya. Selain menjaga harga dasar pembelian untuk gabah, Perum Bulog juga memiliki tugas dalam menstabilisasikan harga, menyalurkan bantuan beras dan pengelolaan pasokan pangan. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik SCPP Bulog Kanwil Jambi, Ahmad Musajat Fakihudin mengatakan, pada tahun 2024, pihaknya telah menyalurkan bantuan pangan beras 10 kg dengan jumlah 2.000 ton setiap bulannya. Namun kebijakan tersebut berbeda dengan tahun ini, karena Perum Bulog Kanwil Jambi belum menyalurkan bantuan pangan beras 10 kg. Penyaluran bantuan pangan beras 10 kg itu ditunda karena saat ini sedang berlangsung panen raya. Penundaan itu merupakan instruksi dari pemerintah pusat untuk menjaga harga gabah di tingkat petani. Rencananya bantuan pangan baru akan disalurkan pada semester kedua tahun 2025 atau menunggu panen raya usai. Bantuan pangan menurut data dari pusat masih ditunda untuk beberapa bulan ke depan karena lagi masa panen raya agar penyaluran bantuan tersebut tidak mempengaruhi mengganggu harga di penyerapan di petani, sehingga mungkin nanti penyaluran bantuan tetap disalurkan tapi mungkin ditunda di beberapa bulan ke depan. Ahmad Musajat Fakihudin menambahkan, sejak Januari hingga saat ini Perum Bulog Kanwil Jambi telah menyerap gabah kering panen dan beras petani baru 100 ton setara beras. Jumlah itu setara 40% dari target penyerapan Bulog pada tahun 2025, yakni 293 ton. Bulog Kanwil Jambi telah menyerap gabah dan beras petani sesuai harga yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp6.500 untuk HPP gabah dan HPP beras di harga Rp12.000 per kilogram. AD TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, Brigade Pangan menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan swasembada pangan. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Disduk Capil Kota Jambi gencar mengoptimalkan pelayanan pembuatan kartu identitas anak atau KIA. Hingga saat ini 164.000 anak telah memiliki KIA. Kartu identitas anak KIA merupakan dokumen penting untuk membuktikan identitas seorang anak.
Di Kota Jambi, pelayanan pembuatan KIA telah disediakan oleh Disduk Capil untuk memudahkan orang tua dalam memperoleh KIA untuk anak-anaknya. Pembuatan KIA berfungsi sebagai bukti identitas anak dalam berbagai keperluan administratif. Untuk meningkatkan perlindungan identitas kepada masyarakat, khususnya anak-anak, pemerintah Kota Jambi melalui Disduk Capil gencar mengoptimalkan pelayanan pembuatan kartu identitas anak. Kepala Disduk Capil Kota Jambi Nirwan mengatakan, berdasarkan data pada tahun 2024, jumlah anak-anak yang harus memiliki KIA mencapai 178.278 anak. Dari jumlah itu, 100.264 anak diantaranya telah memiliki KIA. Untuk mendapatkan KIA, masyarakat cukup mendatangi kantor Disduk Capil Kota Jambi dengan membawa lampiran fotokopi kartu keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran dan pas foto anak, serta melampirkan email dan nomor handphone aktif. Nirwan mengimbau masyarakat dapat melakukan pembuatan KIA agar mempermudah anak dalam mendapatkan pelayanan publik yang terintegrasi. Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah berencana menerapkan pembatasan media sosial pada anak. Rencana pembatasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi anak dari paparan negatif media sosial. Perkembangan media sosial saat ini tak hanya membawa dampak positif, namun juga memberikan dampak negatif bagi para penggunanya, khususnya anak-anak. Selain dampak fisik dan mental, media sosial juga mempengaruhi perilaku dan pola pikir anak-anak. Anak-anak cenderung terpapar pada konten yang tidak sesuai dengan usia mereka, seperti kekerasan, pornografi, dan perilaku konsumtif. Paparan ini dapat merusak moral dan nilai-nilai yang seharusnya dibangun dalam keluarga dan lingkungan sosial. Perundungan cyber atau cyberbullying menjadi salah satu ancaman paling serius yang diakibatkan berkembangnya media sosial. Menghadapi fenomena ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital berencana menerapkan pembatasan media sosial pada anak. Rencana pembatasan ini mendapat respon positif dari salah seorang aktivis perempuan dan anak di Kota Jambi, Weni Ira Refrawati. Weni Ira Refrawati mengatakan, pembatasan media sosial pada anak merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak dari paparan negatif media sosial. Kolaborasi seluruh pihak harus optimal dalam mendukung kebijakan ini, terutama orang tua. Orang tua dan keluarga harus dapat membatasi dan memfilter pemanfaatan media sosial pada anak-anaknya. Anak-anak ketika menggunakan medsos sih sebenarnya ada batas usianya ya. Usia yang minimal mereka menggunakan medsos itu di usia 12 tahun ke atas gitu ya. Atau kalau yang paling bagus sih selama mereka masih usia anak-anak di bawah 18 tahun ya itu harus dikontrol. Nah, kontrolnya itu adalah kontrol penggunaan waktu, berapa lama mereka harus menggunakan media sosial, kemudian juga konten apa yang mereka akses, kemudian privasi akun. Kenapa? Karena kalau akun mereka tidak diprivasi itu akan rentan mereka menghadapi resiko kejahatan cyber yang menyasar kepada anak, terutama sekali soal child grooming, kemudian eksploitasi seksual, eksploitasi data dan lain-lainnya terhadap anak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Weni Ira Refrawati menambahkan, tak hanya orang tua, pihak sekolah juga harus mempunyai andil dalam melakukan pengawasan penggunaan media sosial pada anak ketika di lingkungan sekolah. Iwan Hendri, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi siap mendukung wacana pembatasan penggunaan media sosial pada anak. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan melakukan inovasi program pelayanan informasi dan konsultasi melalui mobil perlindungan. Media sosial menjadi media yang populer sebagai ruang ekspresi, bercerita, dan berkomunikasi tanpa perlu memikirkan jarak dan waktu, serta dapat diakses oleh semua kalangan termasuk anak-anak. Meski menawarkan banyak manfaat, namun media sosial juga dapat memberikan berbagai dampak negatif jika tidak bijak ditanggapi oleh penggunanya. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi, Rosa Rusilawati mengatakan pihaknya mendukung wacana Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mematangkan regulasi pembatasan penggunaan media sosial bagi anak.
Rosa menambahkan pihaknya juga siap untuk memberikan edukasi serta pendampingan terhadap anak-anak yang mengalami dampak negatif dari penggunaan media sosial. Untuk negatifnya, karena banyak anak-anak ini masih belum bisa memilah mana sih yang positif dan negatifnya. Seperti contohnya karena berhubungan dengan perlindungan anak dan tugas kami, karena kami adalah UPTD PPA yang tugasnya adalah penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Pada saat ini banyak kasus-kasus korban dari media sosial itu adalah seperti kayak menonton video porno. Nah, video porno yang banyak ditonton ini membuat anak-anak akhirnya menjadi pelaku atau ingin mencoba gitu dari apa yang ditontonnya itu. Sementara itu, untuk mendukung wacana tersebut, UPTD PPA Kota Jambi telah berinovasi membentuk program pelayanan informasi dan konsultasi melalui mobil perlindungan atau Pitamolin. Program ini dilakukan dengan mengunjungi sekolah-sekolah di Kota Jambi dengan tujuan untuk memberikan ruang perlindungan kepada anak-anak yang mengalami dampak negatif dari penggunaan media sosial. Vivin Hasrul, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebagai salah satu upaya untuk mendorong swasembada pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia membentuk Brigade Pangan yang terdiri dari para petani milenial. Di Provinsi Jambi kini telah terbentuk 69 Brigade Pangan yang bertugas untuk mengoptimalkan sektor pertanian. Brigade Pangan merupakan salah satu program Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan menerapkan teknologi modern. Di Provinsi Jambi, target pembentukan Brigade Pangan mencapai 74 brigade. Setiap brigade terdiri dari 15 petani milenial berusia di bawah 39 tahun. Petani milenial yang tergabung dalam Brigade Pangan harus mempunyai semangat pantang menyerah, jujur, dan berkomitmen melakukan kemitraan minimal 5 tahun. Para petani milenial juga dituntut untuk dapat meningkatkan profitabilitas dan indeks pertanaman. Masing-masing brigade nantinya akan mengelola lahan seluas 200 hektar. Saat ini Brigade Pangan di Provinsi Jambi baru terbentuk sekitar 69 brigade. Pihak terkait terus melakukan berbagai upaya agar generasi muda juga ikut ambil bagian untuk mensukseskan program swasembada pangan. Saat ini pemerintah pusat juga sedang melakukan pembentukan Brigade Pangan. Ya. Di Brigade Pangan di Kabupaten Kota saat ini telah terbentuk 69 Brigade Pangan. Nah di sana di Brigade Pangan ini diharapkan petani-petani milenial ini akan memanfaatkan bantuan-bantuan pemerintah yang telah disiapkan di Brigade Pangan. Selain dapat mendorong ketahanan pangan dan terwujudnya swasembada pangan di Provinsi Jambi, program Brigade Pangan juga menjadi sumber lapangan pekerjaan bagi kaum milenial. Titi, Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Cuaca ekstrim yang terjadi 1 bulan terakhir di sepanjang pesisir laut pantai timur Provinsi Jambi membuat hasil tangkapan laut nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkurang. Kondisi ini membuat nelayan merugi karena hasil tangkapan tidak dapat mencukupi biaya operasional. Sebagian besar nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengaku sejak 1 bulan terakhir merugi. Kondisi ini diakibatkan terjadinya anomali cuaca laut hingga menyebabkan hasil tangkap berkurang. Salah seorang nelayan Pari 3 Kampung Nelayan Kota Tungkal, Sigit mengatakan, biaya dalam 1 kali melaut untuk nelayan tradisional dengan kapasitas pompong bobot 4 tonase membutuhkan 100 hingga Rp150.000. Kondisi ini sejak 1 bulan terakhir tidak tertutupi sehingga nelayan mengalami kerugian. Meski demikian, nelayan tradisional terpaksa tetap melaut demi mengadu peruntungan dengan harapan hasil tangkap besar. Sebelum terjadinya anomali perubahan cuaca ekstrim, sekali melaut nelayan tradisional dapat menghasilkan 20 hingga 30 kg. Namun saat ini hasil tangkapan hanya sekitar 5 kg. Karena kendala cuaca ini, sekarang ini agak menurun pendapatan kami karena ke laut sangat sulit karena ombak kuat sekarang. Itu sudah 1 bulan terakhir. Ya, itu kadang namanya ke laut kan nggak tentu, terkadang dapat, ya
kadang 100, 150. Hari ini? Terkadang tekor. Nggak nutup ya? Nggak bisa menutupi kan. Anomali cuaca yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan beberapa jenis ikan hilang di pasaran seperti jenis ikan bawal, kurau, senangin, dan kembung. Namun untuk jenis udang masih banyak di pasaran. Ini juga menyebabkan meningkatnya harga jual di pasar-pasar tradisional. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Keberadaan pasar online mempengaruhi daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Adanya pasar online membuat konsumen tidak perlu lagi mendatangi pusat perbelanjaan atau toko untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Kemudahan yang diberikan pasar online tentu berdampak terhadap tingkat penjualan pedagang di pasar lokal dan tradisional. Perkembangan teknologi internet saat ini memberi kemudahan kepada sebagian masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhannya. Tak hanya menghemat biaya, belanja online juga membawa keuntungan bagi sebagian konsumen karena dapat menghemat waktu. Adanya pasar online membuat konsumen tidak perlu lagi mendatangi pusat perbelanjaan atau toko untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Meski membawa keuntungan bagi sebagian masyarakat, namun keberadaan pasar online tentu juga memberi dampak terhadap pedagang lokal dan tradisional. Salah satunya di Pasar Tanah Pilih, Kota Jambi. Pasar tradisional yang telah berdiri sejak puluhan tahun ini saat ini sepi dari aktivitas jual beli. Maraknya penjualan secara online membuat pedagang di pasar tingkat Tanah Pilih Kota Jambi sepi pembeli. Salah seorang pedagang di pasar tingkat Tanah Pilih Kota Jambi, Emri, mengatakan keberadaan pasar online membuat pendapatan pedagang dalam satu harinya jauh menurun, bahkan sampai tidak ada pembeli. Agar dagangan tetap ada pembeli, berbagai upaya telah dilakukan sejumlah pedagang, salah satunya dengan turut menjual dagangan secara online. Jauhnya nampaknya enggak itu pembelian sekarang sejak online ada nih, Bang. Terus terkait dengan banyak penjualan online juga dah, apakah udah ikut juga dah jualan di online dah? Baru ikut online ini baru ikut udah. Udah jualan mana dah kalau di online dah? Online lewat ini lewat apa namanya itu? Shopee. Ya, TikTok, Shopee, TikTok ya. Emri dan sejumlah pedagang berharap pemerintah Kota Jambi dapat memberikan fasilitas bagi para pedagang, salah satunya dengan memberikan pelatihan kompetensi dalam penjualan online. Upaya itu diharapkan agar para pedagang pasar dapat bersaing dengan toko-toko online yang ada di media sosial. Adli, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tebo terus mengupayakan inovasi dalam peningkatan produk UMKM. 3 program disiapkan di tahun 2025 untuk membantu pemasaran UMKM. Pemerintah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Tebo mencanangkan 3 program membantu pengembangan UMKM di kabupaten. Mulai dari penggalian potensi, bantuan penerbitan legalitas, serta pemasaran baik offline maupun online. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Disperindakkop Tebo, Iswandi, mengatakan secara offline pihaknya sudah menyediakan sarana untuk pemasaran UMKM. Pihaknya tengah menggodok rencana untuk pemasaran UMKM melalui loka pasar atau marketplace yang akan diiringi dengan sertifikasi legalitas dari pelaku UMKM seperti nomor induk berusaha dan label halal. Kita punya 3 sub program. Pertama itu pengembangan dan potensi usaha mikro. Dalam hal ini kami melihat kepada usaha dan hasil produksi usaha mikro untuk lakukan pengembangan dalam rangka untuk salah satunya dalam bentuk pemasaran.
Di pemasaran, sebagaimana ketahui secara offline kita juga sudah menyediakan sarana seperti Dekra Nasda, kemudian secara online, di samping mereka pribadi masing-masing, kita juga membuat suatu aplikasi berupa marketplace-nya untuk UMKM Tebo. Dan dalam hal ini untuk yang online seperti ini kita pasti akan menyeleksi mereka dari sertifikasinya, kemudian daripada legalitasnya dan packagingnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita memberikan memfasilitasi sertifikasi daripada legalitas usaha mikro. Selain itu, menurut Iswandi, keluhan dari para pelaku UMKM sejauh ini masih terkendala biaya pembuatan produk. Kerjasama dengan pihak ketiga atau retail-retail penjualan juga masih perlu ditingkatkan. Fenomena kopi gerobak keliling semakin menjamur di Kota Jambi. Konsep ini menarik perhatian para pecinta kopi karena menyajikan aneka minuman kopi non-kopi dengan cita rasa yang terjaga serta dengan harga yang lebih terjangkau. Pada beberapa tahun terakhir, usaha mikro kecil dan menengah kopi gerobak keliling semakin menjamur di berbagai sudut Kota Jambi. Tren ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Dengan harga yang lebih murah dibandingkan toko kopi atau coffee shop, usaha ini menawarkan pengalaman menikmati kopi berkualitas tanpa harus merogoh kocek. Salah seorang penjual kopi keliling, Febrian Ramadhanu, mengatakan telah berjualan sejak awal tahun 2024. Dalam sehari, ia dapat menjual sekitar 100 hingga 200 gelas atau cup dengan pendapatan mencapai 1 hingga 2 juta rupiah per hari. Selain menarik minat pelanggan karena harganya yang terjangkau, mobilitas gerobak kopi ini juga menjadi keunggulan tersendiri karena mudah dijangkau oleh masyarakat. Penjual biasanya berkeliling ke berbagai titik dan lokasi strategis seperti area perkantoran, sekolah, dan tempat keramaian lainnya. Dengan harga yang bersahabat serta cita rasa yang tetap terjaga, usaha ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Viola Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini karena kami akan dengan sejumlah informasi penting menarik lainnya. Di antaranya, Sekolah Luar Biasa Sri Sudewi meningkatkan kemandirian anak disabilitas melalui pramuka. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Sekolah Luar Biasa Sri Sudewi meningkatkan kemandirian anak disabilitas melalui pramuka yang dikemas dengan bermain dan belajar serta melatih anak berinteraksi dengan lingkungan. Pentingnya anak-anak disabilitas diperkenalkan dengan pramuka untuk meningkatkan motivasi serta berbagai keterampilan, kemandirian, dan sosialisasi dengan masyarakat. Salah seorang guru SLB Pramuka, Ulfa, mengatakan dengan pramuka akan meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan potensi, karakter, serta pembentukan mental anak-anak. Di mana kegiatan pramuka ini berbagai macam kegiatan, ada LKBB, games, membuat tandun, melatih kepemimpinan anak-anak, latihan upacara, terus membuat tenda juga. Di mana untuk kegiatan pramuka ini anak-anak bersosialisasi dengan teman-temannya untuk melatih kepemimpinan mereka. Begitupun juga setiap tahunnya kita akan mengadakan perjusa, itu perkemahan Jumat Sabtu yang diadakan setahun sekali di SLB Sri Sudewi. Sementara itu, salah seorang siswi tunarungu Hena Hafiza Munte melalui bahasa isyarat mengatakan dengan mengikuti pramuka, kepercayaan dirinya semakin meningkat. Bagaimana rasanya ikut pramuka? Senang? Senang. Pramuka hari apa aja? Hari Rabu setiap minggu. Ya. Ada buat apa aja? Kegiatannya apa aja? Membuat tandu, terus yang lain apa lagi? Belajar,
belajar baris berbaris, terus apa lagi? Ya, yang lainnya apa? Belajar untuk upacara. Para guru di SLB berharap melalui kegiatan pramuka dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar anak yang memiliki kebutuhan khusus. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di dunia kerja industri, siswa-siswi SMK Negeri 3 Bungo melakukan kunjungan industri di TVRI Stasiun Jambi. 90 siswa-siswi SMK Negeri 3 Bungo bersama 10 guru pendamping melakukan kunjungan industri ke TVRI Stasiun Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan siswa dan membantu mereka memahami relevansi materi pelajaran dengan dunia kerja. Salah seorang guru, Fojuni Liardi, mengatakan, kunjungan ini bertujuan untuk edukasi dan meningkatkan pengetahuan juga keterampilan siswa di dunia kerja industri. Selain dapat memiliki gambaran pekerjaan di masa depan, diharapkan para siswa dapat termotivasi dan terinspirasi untuk dapat meningkatkan prestasi. Terhadap pihak TVRI Stasiun Jambi yang sudah mengkonfirmasi kunjungan kami ke sini, yang mana tujuan kami ke sini itu adalah untuk mengedukasi anak-anak kami yang khususnya di program keahlian teknik audio video untuk di bagian tekniknya dan bagian pemasaran dan global lainnya itu di bagian akuntansi umum. Setelah kami coba untuk membawa anak-anak di sini, sambutan dari TVRI Jambi begitu bagus, apresiasinya begitu bagus, dan patut kami angkat topi kepada TVRI Provinsi Jambi. Sementara itu, salah seorang siswi, Widya Lestari, mengatakan dengan kunjungan ini dapat memberikan wawasan baru terhadap dunia jurnalistik, khususnya produksi siaran di televisi. Dengan saya berkunjung ke TVRI Jambi, saya dapat menambah ilmu pengetahuan dan alat-alat media komunikasi dan ilmu jurnalistik. Pada kunjungan industri ini, siswa-siswi kelas 11 jurusan teknik audio video dan akuntansi ini diajak mengelilingi ruangan-ruangan di TVRI Jambi seperti studio penyiaran, transmisi, master control, ruangan program, dan berita. Yazid Santoso, Hasrul, TVRI Jambi melaporkan. Mengenalkan sejarah kepada anak sejak dini merupakan langkah penting untuk membentuk kecintaan terhadap budaya dan identitas lokal. Salah satu cara yang efektif dan menyenangkan yakni melalui kunjungan ke museum. Museum tak hanya menyimpan benda-benda bersejarah, namun juga dapat menjadi tempat eksplorasi yang interaktif. Salah satunya di Museum Siginjai, Kota Jambi. Anak-anak dapat melihat langsung koleksi benda-benda peninggalan Kesultanan Jambi, senjata tradisional, pakaian adat, dan artefak dari masa lalu. Dengan melihat dan mendengar cerita tentang benda-benda yang ada di museum, anak-anak dapat memahami bagaimana kehidupan masyarakat pada masa lampau. Museum Perjuangan Rakyat ini menyajikan kisah perjuangan rakyat Jambi dalam melawan penjajahan. Dengan melihat diorama pertempuran dan membaca kisah para pahlawan lokal, anak-anak dapat belajar tentang semangat patriotisme dan keberanian para pejuang. Salah seorang guru sekolah Islam terpadu Nurul Ilmi 2 Nurjanah mengatakan, kunjungan ke museum ini merupakan bagian dari metode pembelajaran kontekstual pada anak-anak yang bertujuan untuk membuat sejarah lebih menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak. Melalui kunjungan ini, siswa-siswi tak hanya belajar sejarah dari buku, namun juga melihat langsung suasana masa lalu melalui benda-benda bersejarah yang ada di museum. Hari ini kita ke Museum Perjuangan Rakyat Jambi, tujuannya adalah untuk memperkenalkan anak-anak tentang sejarah Jambi. Hal ini berkaitan dengan pelajaran PPKN, di mana mereka melihat secara langsung tentang perjuangan rakyat Jambi sebelumnya hingga kemerdekaan. Harapan kami terhadap kegiatan ini semoga anak-anak lebih cinta ke tanah air, terutama kepada rakyat Kota Jambi khususnya, dan juga mereka mengetahui bagaimana perjuangan rakyat Jambi hingga kemerdekaan, dan juga kami berharap semoga kegiatan ini menjadi kegiatan yang menyenangkan dan juga mudah dipahami untuk anak-anak.
Pengurus Museum Perjuangan Rakyat Jambi Irzal mengatakan, museum bukan sekedar tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, namun juga sebagai sarana komunikasi yang menghubungkan generasi ke generasi, menyampaikan pesan dari masa lalu ke masa kini, dan menjadi bahan refleksi untuk masa depan. Melalui koleksi yang dipamerkan, museum secara tak langsung menyampaikan komunikasi dengan pengunjung, menyampaikan kisah, nilai, dan identitas budaya yang menjadi bagian penting dalam peradaban manusia. Kunjungan siswa sekolah dapat meningkatkan minat belajar sejarah, serta membangun rasa bangga siswa terhadap warisan budaya daerahnya. Kedepan program kunjungan edukatif ke museum akan terus dikembangkan sebagai bagian dari metode pembelajaran yang lebih menarik dan efektif bagi anak-anak. Mardon Junaidi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Muafiq Aziza. Saya Soeba Aslamia bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.